Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Terima kasih. Karena hari ini bertepatan dengan banyak agenda ya. Ya. Ada yang agenda wanita $1 juta. Itu tuh Nggak tahu? Tapi iya. Mary Riana ya. Ya. Kemudian juga ada agenda pengajian, ada agenda UT, dan ada agenda yang lain. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Ya. Barangkali kita kemarin sudah sempat melakukan pertemuan online ya. Cuman banyak kendala pasti ya dalam awal-awal karena transisi perubahan dari sistem yang BBB berubah jadi sistem pakai Microsoft yang lebih stabil sebetulnya, perlu adaptasi, tapi sudah pada bisa semua. Sudah Pak, itu Pak Haji yang ngajarin saya itu. Sudah. Ya, sudah. Pas aja udah bisa. Udah semua. Saya kan dengan Pak Haji. Ya. Yang keduanya. Bahkan punya saya pun kadang nggak masuk suaranya. Tapi bukan karena sistemnya, mungkin karena colokannya atau apa. Jadi ya itu kendala, yang namanya juga proses ya, pasti ada tahapan awal biasanya lebih sulit ya kita mau mulai. Tapi relatif lebih stabil itu sistem yang baru ini dengan yang sebelumnya. Nah, kenapa? Wizik itu kendala dari sisi jumlah juga ya, jumlah yang masuk. Kalau misalnya masih ada 30 orang, lebih dari 30 itu udah beda sistem koneksinya ya, terus biayanya juga ya. Kalau ini kan udah disediakan oleh Microsoft kan sebenarnya udah perusahaan yang besar yang udah stabil lah. Ya, kebiasaan sih biasanya nggak enak tuh kebiasaan. Kayak naik mobilnya biasa pakai manual sama matic, nah gitu kan. Ada orang enak manual, orang matic enak matic. Oh iya, berarti belum bisa sistemnya. Iya Mas Taufik belum. Udah bisa. Kedengaran suaranya udah. Oh, enggak, di tes. Dengar Pak. Kalau tadi malam saya bisa. Tes. Oh iya. Saya libur. Iya. Di tes. Bisa sih. Ya syukurlah kalau bisa gitu ya. Nah itulah namanya juga tahap awal. Biasanya kalau tahap awal adaptasi. Nah, nanti semester depan udah biasa udah. Nah, oke. Kita masuk ke mata kuliah ini ya. Barangkali belum saya kasih pengantar, mungkin tidak sempat mengikuti video yang disampaikan juga, sempat saya rekam. Mata kuliah analisis kasus bisnis ini sebetulnya adalah mata kuliah yang digunakan untuk mempersiapkan para mahasiswa untuk menghadapi TAP tahap akhir program ya. Nah, gitu. Di sini ada yang belum pernah mengikuti TAP? Sudah semua? Sudah lulus semua? Enggak tahu, Pak. Udah, alhamdulillah dapat A. Udah. Saya dapat tes. Oh, Dewi udah? B. Oh, udah. Oh, udah semua berarti ya? Ini ngapain belajar ini? Oh, ya. Ya. Ya nggak apa-apa lah. Berarti kita mereview aja ya. Nggak perlu bahas banyak-banyak berarti saya nanti. Tinggal kita latihan ngerjain ini gitu aja. Ya, kalau lihat di sini kan sebetulnya TAP itu terdiri dari empat perkuliahan, 4 materi pokok dari core-nya manajemen. Yang pertama berkaitan dengan manajemen keuangan, kemudian yang kedua manajemen operasional, manajemen SDM, satu lagi manajemen apa? Manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, satu lagi manajemen apa?
proses manajemen Ada 4 kan? nasional. Lulus. Lulus apa ya? Manajemen pemasaran ya? Manajemen pemasaran. Iya, pemasaran. Ada 4. Pemasaran. Jadi, Marketing, manajemen marketing. iya, marketing untuk pemasaran. Jadi, harapannya setelah lulus dari FECON ini, jurusan manajemen ini udah terbiasa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus bisnis di lapangan. Harapannya kan itu kan ya. Nah, jadi ini lebih banyak ke bagaimana kita menganalisis soal kasus, kemudian mencari solusinya. Analisis itu apa sih analisis? Analisis. Peneliti. Ada analisis, Saya melihat ada sintesis. Apa bedanya? Meneliti. Meneliti itu riset. Meneliti beda sama analisis. analisa saya melihat analisa antariksa Analisis, tolong analisis dong kondisi keuangan. Meneliti. Bagian dari proses meneliti itu ada proses menganalisis. Jadi meneliti itu kayak yang gedenya, analisis itu bagian kecil di proses meneliti. Memeriksa. Memeriksa yo salah satu juga. Mengkaji ulang, menguraikan sebetulnya. Jadi analisis itu semacam menguraikan. Apa memecah belah bisa. Memecah-mecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, kalau sintesis ini kebalikannya menggabungkan. Jadi kalau menganalisis itu dari satu pokok permasalahan jadi bentuk berapa. Dari yang lebih lain. Kalau ini kebalikannya ya, dari yang banyak kita gabungkan jadi satu. Itu sintesis. Iya, sintesis. Fotosintesis. Sintesis. Sintetis ya. Sintesis ya. Makanya penting dalam hal analisis itu kita mengetahui apa yang menjadi inti permasalahan. Permasalahan intinya apa sih ini? Kadang soalnya panjang cerita. Oh, tapi kita nggak tahu ini masalahnya apa. Ini mau nyari apa gitu kan. Jadi penting untuk kemampuan mengidentifikasi permasalahan. Apa menjadi masalahnya? Setelah mengidentifikasi, kita bisa menentukan rumusan masalah kan? Apa sih yang ingin dijawab? Mau menjawab apa? Pertanyaan apa? Kalau di soal itu sudah dijelaskan permasalahannya apa. Ya, di soal PAP. Tapi dalam dunia nyata kita sulit untuk menentukan rumusan masalah. Dan pertanyaannya apa? Pokoknya saya ingin tentang apa? Tentang keuangan, tentang organisasi. Tapi apa yang ingin dijawab kita bingung. Apakah betul permasalahan itu yang pokok atau yang lain sebetulnya? Cara menentukan masalah biasanya kita identifikasi masalah kan udah harus tahu dulu masalahnya apa. Nah setelah udah tahu masalahnya, masalah itu apa sih biasanya? Masalah itu apa? kendala yang kita hadapi. Kendala itu apa? kendala itu problem.
problem. Kok ada masalah ini? Kan ada orang yang tahu masalahnya, ada orang yang nggak tahu masalahnya. Sesuatu kejadian yang kita hadapi. Kita hadapi menghambat yang tidak kita harapkan kan. Yang kita tidak harapkan. Jadi ada harapan. Masalah itu yang paling sederhana itu adalah gap. Gap antara apa? Antara ekspektasi dan realisasi. Misalnya harusnya di Indonesia itu nggak macet, tapi kok macet, berarti ada masalah. Misalnya kita butuhkan karena jalan tol atau apa. Nah, ini kan perlu untuk mengidentifikasi masalahnya. Jalannya kurang lebar. Nah, misalnya penyebabnya apa? Itu gap itu jadi antara ekspektasi dan realisasi yang paling sederhana. Kita punya cita-cita, pokoknya tahun ini lulus, misalnya ya. Ternyata kok enggak lulus, ini apa nih? Ada masalah apa? Ternyata nilainya ada yang kurang atau belum lengkap atau apa, itu kan masalah. Nah, setelah tahu masalahnya, harus mencari penyebab utamanya apa. Penyebab utama yang menjadi permasalahan itu apa. Kalau tadi Mbak siapa namanya, lupa saya. Mbak Rita bertanya, bagaimana cara menentukan permasalahan apa yang utama? Banyak metode untuk menguraikan ya masalah. Salah satunya bisa diidentifikasi dari ini inti masalahnya, Mbak. Misalnya ya, masalahnya A, kita tahu nih kemacetan. Ini sudut pandang mana yang mau kita selesaikan? Misal dari sisi keuangan, tidak ada anggaran untuk membuat jalan. Dari sisi infrastruktur, dari sisi manusianya, SDM-nya banyak. Ya. Nah, ketentuan itu apakah sudah harus pakai seperti ini, harus pakai teori ini, sudah ada. Teori itu digunakan untuk melengkapi sebetulnya. Jadi dalam arti untuk membantu kita menjawab permasalahan. Tapi dalam apakah semua teori bisa diterapkan pada permasalahan yang sama? Tentu tidak. Kita lihat situasi dan kondisinya apa. Karena tidak semua teori bisa langsung disaklek, dipakai. Kita misalnya belajar tentang teori tentang sumber daya manusia, ya, bagaimana mengolah karyawan. Kemudian kita langsung coba praktekin. Kita melihat situasi dan konteks di sana. Jadi tidak cocok. Jadi teori itu ya mendukung secara ilmiah lah untuk penyelesaian permasalahan. Nah, kembali ke sini, setelah ada masalahnya utama ini, ada keuangan, ada infrastruktur, ada SDM, ada operasional misalnya. Nanti kita mau menyelesaikan masalah yang mana dulu? Misalnya keuangan dulu, berarti nyambung ke analisis keuangan. Atau infrastruktur dulu, pembagian ini pun bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang kita apa. Kalau seorang manajemen tentu dari sisi keuangan, kemudian dari sisi SDM, dari sisi marketingnya, masalahnya kalau permasalahannya di perusahaan, ya. Itu lagi di apa lagi itu? Operasional ya. Nah, ini tuh ibaratnya gini ya, ibaratnya untuk menyelesaikan masalah pokok yang besar ini,
Kita harus misalkan ini dulu, setelah ini baru ini semua selesai, baru ini selesai. Nah, jadi penguraikan itu gini loh, penguraikan itu kayak menganalisis itu seolah-olah seperti ini. Jadi itu ada sistem kayak kan. Fishbone. Oh iya benar. Iya seperti itu. Ya. Untuk menguraikan ini pun bisa macam-macam nih caranya. Titik ini bisa dengan menggunakan mind mapping, bisa dengan menggunakan repeater, ini tools atau alat-alat, metode-metode yang bisa kita gunakan untuk membantu kita merumuskan masalah. Bedanya, mind mapping itu kayak kita brainstorming, kita punya masalah bareng, masalah tentang apa ya? Ada yang kasih contoh? Masalah apa yang kita hadapi bersama? Ini dikit aja. Yang lain, yang gampang, lebih gampang. Masalah tentang apa? Tentang keputusan untuk menambah atau mengurangi jumlah karyawan misalnya. Kita sharing nih. Menurut saya begini caranya, menurut Mbak Rita gimana? Menurut Mbak Dewi gimana? Menurut Mbak Adi gimana? Dan seterusnya kan itu saling mengumpulkan ide-idenya. Nah itu kita petakan dari ide-ide kita setelah kita kelompokkan menjadi apa saja. Ini mapping. Kalau rich picture itu menggambarkan permasalahan kita dalam bentuk gambar. Rich picture. Jadi, nah, contohnya aja ya, kita langsung contoh aja deh, biar gampang. Saya langsung cari dari internet saja, contoh rich picture. Rich picture. Nggak mau. Internetnya nggak mau. Connected. Mati internetnya. Bung Primus. Rich picture itu semacam gambar tentang suatu, misalnya apa ya? Misalnya di perusahaan berkaitan dengan tadi belajar ini ya, pengadaan ya? Tadi just in time. Just in time. Just in time itu apa intinya? Ya, misalnya belajar tentang pengadaan. Ada supplier, kan ya? Ada supplier, ada manufacturer. Nah, ini kalau rich picture ini bisa digambar seperti pabrik gitu ya. Bahkan sini ada material, yang sini apa, yang sini apa, sini ada duit, ini ada material. Jadi supplier mengirimkan material barang ke manufaktur, kemudian ini ya misalnya. Kemudian dari manufaktur ini barang udah jadi, gambarkan juga. Ya, jadi digambarkan permasalahannya. Situasi dulu, belum mengambil permasalahan.
kemudian dikirim pakai truk ke mana distributor center. Distribution center ya. Apa? Distributor itu dipakai untuk kita bisa terbayang permasalahannya seperti apa, gambaran ilustrasi permasalahannya. Nanti dari sini kan bisa diuraikan, oh prosesnya itu seperti ini. Nanti setelah dari ketahui prosesnya, nanti kita bisa analisis penyebab permasalahannya itu di mana gitu. Misalnya tiba-tiba cost-nya tinggi di kasus ini. Penyebabnya ternyata transportasi sini nih dari sini ini kan harus dikirim ini terlalu jauh atau cuma satu truknya yang ngirim, sementara di sini ada banyak gitu kan. Bisa seperti itu. Saya pernah bilang itu menggambarkan situasi dan pabrik itu apa? Situasi dan pabrik juga bisa. Pakai repeater bisa. Saya pernah lihat di pabrik ada kayak barang ini kesini gitu. Ada dispatcher, ada flowchart juga salah satu dispatcher. Ya. Kenapa? Ini internetnya kenapa nggak bisa ya? Aneh nih. Wih, benar, coba saya cek. LVC ini ya, LVC ini betul. Dipakai banyak kali ya. Maksudnya mau saya tunjukin dispatcher gitu loh. Nah di laptop saya nggak ada. Window was unable to connect. Oh nggak mau ya. Ya pokoknya gitulah ya. Nanti dicari deh contohnya. Nah kembali ke sini ya. Jadi analisis yang kita bahas ini banyak fokusnya ke 4 bagian tadi ya, analisis keuangan, analisis sumber daya manusia, analisis operasional sama manajemen sumber daya operasional sama manajemen pemasaran. Nah, nantinya kita terbiasa untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan di bidang 4 bidang tadi. Soalnya udah pernah ngerjain TAP. Jadi kuliah kita lebih banyak ke contoh-contoh kasus aja ya. Karena TAP-nya kan udah. Contoh-contoh kasus. TAP udah. Ya berarti kita tinggal tes-tes aja ya. Oh ngejakin halaman ini, kita kan. Aja ya. Ya ini kasus nih Pak. Kasus manajemen sumber daya manusia nih. Gimana Pak? Ini kan ibaratnya udah masuk kasus nih. Sumber daya manusia ini kita ini kan sumber daya manusia kita menghadapi dulu lelet. Kita analisis penyebabnya apa. Kita bisa brainstorming nih. Beda-beda kan tiap orang penyebabnya. Satu mungkin capek udah kebanyakan kerja, satu lagi motivasinya udah lemah, perlu diimpuls lagi motivasi. Yang lain ada yang penyebabnya mungkin dari sisi lingkungan terlalu nyaman, mungkin bisa. Jadi workstation-nya kan bisa lingkungan kerja, tempat kerja, tempat kita belajar. Kalau terlalu nyaman juga bisa menyebabkan ngantuk. Bukan di sini aja, banyak. Pribadi berarti ya itu. Semuanya. Semuanya sama itu? Enggak dong, enggak kan?
Saya benar semalam saya pribadi saya sekarang. Oh, kalau sudah di masing-masing tempat itu pribadi. Ya. Enggak, tergantung ini tujuannya apa? Tujuannya Tujuannya untuk dari satu perusahaan itu kan ada manusia, ada ya kayak misalnya ada manusianya. masing-masing punya pekerjaan, masing-masing sibuk pagi sampai malam, atau pagi sampai siang standarnya, pagi sampai sore itu kan bekerja. Ini kan masing-masing kan gitu ya di UT itu. Makanya solusinya itu salah satunya dengan kuliah online jarak jauh, nggak bisa tanpa perlu untuk datang gitu kan. Itu kan salah satu solusinya. Karena memang kondisinya dihadapi kan Beda-beda. orang-orangnya kan banyak yang udah bekerja gitu kan. Kalau misalnya dipaksain perkuliahannya kayak reguler, apakah bisa? Pasti tidak bisa kan? Akan menimbulkan permasalahan. Betul nggak? Tapi kalau masalah lemes, Itu udah masalah pribadi gitu. ya itu beda lagi. Karena tidak semua mengalami itu kan? Kalau semuanya sama, berarti ini ada masalah di sistemnya. Nah, ini soalnya sama nih. Kayak nilai. Nilai cuma MK1 itu semuanya dapat E. Berarti ini mana gitu? MK1 dapat E. Ya, MK1 MK ya. Semuanya. Saya kayak mana tuh manajemen informasi yang semuanya dapat E. Nah, itu apa udah maksudnya ada itu. Padahal yang tugas dari rumah Itu memang harus dianalisis lagi sih. Maksudnya dievaluasi dari berbagai sisi. Pertama bisa dari sisi mahasiswanya, dari sistemnya, dari pengajarnya, dari tugas-tugas yang diberikan, dari pusat bagaimana. Nah, atau bisa jadi dari nilai ujiannya. Oh, ujiannya semua di bawah 30. Kalau nilai di bawah 30 berarti nilai dari tutor itu nggak ada harganya dari lah. Tutor. Harganya. Kan ini sistemnya. Padahal kalau tutor nilainya 100 Pak. Sistemnya gini kan. Ini yang saya tahu ya, saya juga dikasih tahu. Saya kan nggak menentukan sistemnya ya. Jadi nilai itu 50% itu dari tutor, 50% dari pusat. Ya kan? Nah, tapi pusat ini mempunyai keistimewaan dalam menentukan nilai, terutama pada nilai UAS. Nilai UASnya jangan sampai kurang dari 30. Kalau nilai UASnya kurang dari 30, maka meskipun ini kasih nilai 100, tetap nilainya Terus apa gunanya Pak kalau kayak gitu? Kalau kurang dari 30 nilai E itu terus yang 50% itu gunanya untuk apa? Ini kalau nilainya di atas dari 30. Misalnya nilainya ketika UAS dapat 35, dari tutor kasih 100. Jadi 135 kan? Bagi 2. Ini berapa? 675. Ini aturannya gini. Mungkin ini UAS. Masa Pak dari semua itu kok di bawah 30 apa yang mungkin? Sama loh Pak. Karena memang ya itulah ya Iya. namanya. Yang dari Soalnya- pertanyaan dari Terus dari lagi. semua. kalau seharusnya nih di bawah 30 kan malah itu yang sebenarnya dari tutor mengangkat gitu. Iya. Miliknya sayang. Karena inilah kita kan sistemnya jarak jauh ya. Sistem jarak jauh, jadi kita dari sisi pusat juga tidak bisa mengontrol langsung ke individu masing-masing. Kalau misalnya kuliah biasa, itu dosen bisa langsung tiap hari memantau. Bahkan departemen juga tiap hari memantau mahasiswanya. Nah, kalau sistemnya kayak UT ini kan sistem jarak jauh, itu sisi pemantauannya untuk menjaga kualitas dan sebagainya itu memang agak sulit. Mungkinnya kebijakannya
menurut saya itu lebih ke arah sini. Jadi dia kontrolnya itu dari sisi UAS. Biar beda antara yang ikutan UT sama yang tidak UT itu dari sini. Nah, kalau banyak itu berarti PTM ini nggak usah diadakan. Seperti online aja. Masalah benar. Semua online Ya aja. nggak apa-apa kalau gitu. Tinggal sampai matikan aja. Masukkan. Udah jauh-jauh nih baru dari Kalimantan kalau sini. Kita langsung ke Iya kalau saya juga Ya iya. semua ya ini sih. tapi ini Pak, Oke. Tapi kan Ya, kalau lebih nilainya beda Ini jadi kita kasusnya ini aja ya. Nggak apa ya. masalah sistem ini Pak ya. Oke. Saya pernah pulang Indonesia selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu saya nggak pegang modul sama sekali. Saya nggak pernah ngumpulin tugas, soalnya di daerah itu sinyalnya benar-benar nggak bisa diakses. Saya nggak bisa buka tutor online, saya nggak bisa, pokoknya saya nggak ikut sama sekali. Ujuk-ujuk 3 bulan itu saya dapat undangan untuk ujian di Jakarta. Saya datang, saya nggak tahu materinya, saya ngantuk banget. Akhirnya mau nggak mau ya udah Bismillahirrahmanirrahim, tak urut-urut gitu loh. Tapi alhamdulillah semuanya nggak ada yang dapat B. dibanding sama saya yang berangkat ujian apa tugas mengumpul untuk semua saya aktif dan lebih jelek dari yang ini. Ujian saya bisa ini Pak. Ujian saya bisa. Jadi dua ada kemungkinan. Saya terlalu pintar. Tadi adanya Ini Iya, salah jadi satu UASnya itu, menurut saya juga UASnya itu kan nggak mungkin punya saya 100 kan. Mengangkat nilai saya sampai nggak dapat D itu, saya kan nggak mungkin dapat 100 gitu untuk UASnya. Padahal saya tutor nggak ikut sama sekali. Disitulah kesan saya. Ini memang ada kelemahan dan kelebihan dari sistem ini. Yang pertama dari sisi penilaian aja. Ngikutin ini aja udah sebetulnya enggak, kalau kita menilai seseorang kemampuan di Indonesia ya, itu kan kelemahan kita ya. Di UASnya. Lihat dari nilai akhir kan. UAN, SMP, SMA itu sama kan nilai akhir kan. Pada sementara tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mereka berusaha itu tidak ada nilainya. Ini berbeda dengan di negara-negara maju. Negara-negara maju itu nggak ada ya kayak UAN akhir. Terus ya emang itulah kelemahan sistem pendidikan kita. Tapi ini ada sedikit rasa sakit hati gitu jadinya Pak. Jadi bukan berarti kita nggak bisa belajar. Itu sebenarnya penting banget untuk dapat pertemuan atau online atau apa itu memang penting ya. Ini dihapus ya? Iya. Ya itu mengakibatkan menimbulkan sakit hati gitu sama yang tadi tadi gitu Pak. Ya itu lah. Iya sih, ini itu sama sekali nggak tahu apa-apa. Tapi nilainya lumayan dia. Berarti dia doanya kuat. Anda doanya kurang. Diterima sama Tuhan. Bertobat. Ya itulah mungkin ya keadilannya nanti akan nampak setelah selesai. Kita harus sabar. Ini kan kelihatan pasti orang yang bener punya ilmu sama yang Iya. ya Bu ya. Ilmunya juga nilainya sangat ini jelek loh, Pak. Tapi Masalahnya- yang baik pasti. Masalahnya kayak saya pribadi ya, saya Sudah jelas sakit hatinya astagfirullahaladzim. Mana nih? Enggak, Videonya? Pak Adi harusnya menjelaskan ketika nanti itu ketahuannya ketika sudah selesai nextnya ketika kita lulus kita terjun ke masyarakat ya Pak ya. Ya nanti akan Yang beda. bagi- Rasa ilmu kita sangat gini. Misalkan Pak Adi tadi tanya manajemen ada berapa, kita udah bilang gitu. Padahal kita pernah pelajari kan, tapi karena dengan kondisi yang kita seperti ini, ilmu itu kayaknya cuma numpang lewat gitu Pak. Kalau seperti ini kita masuk, tapi ketika nanti saya pulang mungkin di rumah kita buka lagi, kayaknya udah susah. Kita harus ambil apa ya? Kita harus ambil studi kasus, studi khusus gitu. Jadi kita mau masuk ke bagian mana kita harus ulangi lagi dan kita khusus gitu. Kalau sekarang nanti kita nambah, kita aja cuma setebal ini 2 bulan gitu Pak. Iya. Ini tuh 3. Ini 2 bulan berapa kali? Ini ada berapa nih? Ada 9 bab ya? Ya. Terus ini nggak cuma satu itu loh Pak. Masih ada yang tadi belakang itu 5. Iya.
umumnya kayak gitu. Jadi kita tuh sangat-sangat hilang dibanding reguler itu aja itu kan misalkan timingnya ketemunya banyak, terus bisa bertatap langsung dengan dosen, ada kesulitan tertentu. Kalau kita kan susah gitu. Kadang-kadang info. Dan memang itulah sebetulnya dari mahasiswa itu di situ. Bedanya mahasiswa sama SMA, SMP itu gitu. Kalau mahasiswa kita lebih aktif. Bahkan kalau reguler tuh bukunya bukan satu, banyak. Tapi ada yang bisa diajak diskusi. Iya, ada. Ini nggak bisa diskusi kan sebetulnya. Kita cuma sekali doang. Diskusi antar teman. Itu tadi saya Ya, itulah makanya ada plus minusnya dari pendidikan seperti ini kan. Kalau yang reguler ya ketat, tapi sisi fleksibilitas untuk beraktualisasi di lapangan kurang. Iya, kalau saya juga aktif kok. Tapi kalau teman-teman ini kan bisa langsung aplikasi di lapangan dengan pekerjaan. Tapi kalau orang-orang yang kayak langsung pendidikannya langsung cuman teori aja, jago teori tapi praktek kurang. Jadi ada plus minusnya. Jadi ya nggak masalah emang itu yang terjadi. Makanya nanti itu ada wacana, nanti itu akan dibagi dua gelar itu. Wacana dari Menteri Pendidikan. Ada yang gelar dari sisi profesi, satu lagi gelar sisi keilmuan. Sekarang ya, Bang? Ya nanti akan seperti itu. Jadi S1 ilmuwan murni, satu profesi. Jadi kalau yang udah ahli di bidang tertentu, jago ngelas itu ada gelar profesional, sertifikasi lah istilahnya. Sertifikasi. Atau guru itu, Pak. Ya. Bisa seperti itu nanti. Sertifikasi kalau Kayak PhD juga ada PhD yang filosofi doktorat kayak saya. Satu lagi ada PhD yang profesional doktorat. Jadi langsung mengatasi permasalahan real di perusahaan. Nanti akan seperti itu wacana. Jadi misalnya punya orang tua kita udah swasta tapi pendidikannya nggak terlalu, tapi udah memimpin perusahaan besar gitu ya. Nah itu mungkin ya gelar profesinya tinggi. S3 di bidang itu. Kayak itu ya. Kan sudah ada itu Pak ya. Kayaknya sudah ada itu. Udah mulai dirintis mulai. Itu kan juga ada kayak saya tahu di bidang musik kayak Rama itu. Dia kan dapat gelar profesor apa gitu. Itu dari Inggris. Nah, kalau ini di Indonesia ini cakupannya nanti. Cuma di Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya kita ada perusahaan asing mendirikan perusahaan di Indonesia, nanti mereka untuk menseleksi kita itu kita punya sertifikat kemampuan kita, pengalaman apa itu jadi ijazah. jadi minta yang dari sini. Ada tuh. Kalau misalnya keperawatan juga ada kayak gitu ya. Jadi Iya, nanti ada. dari sini mau minta dari KDI saya udah ini. Tapi itu masih proses menggodokkan ya, tapi ada wacana mau ke arah situ. Ke depan. Ya. Ya, intinya semua ada plus minusnya Mas. Mbak, jadi kalau kita dapat di sini mungkin pasti dapat di bagus ya di tempat lain. Gitu. Orang itu Ada di atas, ada di bawah. Iya, nggak sempat jadi bos. Makanya Saya jadi bos sama pegawai saya. dalam pesantren. Yang dicari itu pengalaman ilmunya. Iya. Iya. Kita kan di sini ekonomi kan. Ekonomi manajemen, ekonomi ya. Ekonomi manajemen. Terus kalau misalkan kita ada wacana untuk kedepannya karena saya merasa di S1 ini saya tidak dapat ilmunya, saya ingin lanjut lagi gitu untuk yang khusus gitu. Khusus ke mana? Ekonomi itu ada yang khusus. Misalnya Ada. Saya ingin belajar yang sumber daya manusianya itu. Ambil Ada biasanya kelompok keahlian. Misalnya kalau di saya di TB gitu ya contohnya, saya kan yang lebih tahu di TB. Di TI itu kan teknik industri itu ada 4 kelompok keahlian. Teknik industri yang pertama terkait dengan ergonomi,
Ekonomi itu berkaitan dengan manusia, psikologi, bentuk-bentuk tubuh, terus beban kerja, ini ekonomi. Ada yang berkaitan dengan supply chain, rantai pasok. Kayak tadi harus distribusi dari mulai supplier, dari manufacturer, distributor sampai ke konsumen. Iya. Terus ada lagi tentang manufaktur. Ada lagi tentang sistem informasi. Sistem informasi dan keputusan. Nanti di sini juga ada paketnya, mata kuliah apa yang harus dipelajari, tata letak kerja, tata letak stasiun kerja, ada lagi tentang psikologi, automation, ada macam-macam. Kalau S1 memang lebih umum, terutama di Indonesia. Kalau ekonomi Pak, apa? Ekonomi, ada ekonomi pembangunan, terus ada lagi apa ya? Apa saya? Ekonomi bisnis, ada ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi syariah, bisa. Yang dipelajari itu. Kalau S2 lebih fokus, S3 fokus banget. Jadi beratnya kayak kuncing. Ini S1 segini, S2, S3. Hanya masih S1 masih bingung bilang apa. Iya. Itu yang bingung. Kalau orang teknik itu ya, S1 tuh ST, sebenarnya kan ST. Ini bukan sarjana teknik sebetulnya, tapi sok tahu. Kalau S2 S2 MT, bukan magister teknik. Mungkin tahu. kalau S3 S3 ini bagaimana ada kehadiran seperti ini. Tahu saya. Gitu. mungkin tahu. Kebayang ya, ya? Saya tahu Pak. Jadi semakin mengerucut. Jadi pengalaman saya selama menuntut ilmu ini, semakin saya belajar tentang satu bidang fokus gitu ya, saya semakin tahu bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Iya. Kalau lu ya gitu. Yang bingung. Tapi kalau kita nggak belajar malah kita sok tahu banget. Kayak seolah-olah wis ngerti kabeh. Begitu dibuka, oh ada ini tuh, oh ada ini tuh. Makanya kita di SD. Kalau tadi kan semuanya reguler, jadi minimal Kamu berapa bisa gitu. Lagu-lagu. Namanya walaupun kan tadi bilang tadi, saya nggak tahu ini, padahal kan sudah dilewatin. Kalau kita kan cuma just look. ya itu makanya tadi karena cuma waktu 2 bulan dapat ininya 7 MK lalu push gitu. Sebenarnya yang disusun di sini itu diambil dari aplikasi-aplikasi yang ada di perusahaan. Jadi ini bukan yang dipakai di reguler itu, Pak. Sama. di reguler tergantung kampusnya. Ada kampus yang memasukkan ini, ada yang enggak. Nah, terus kalau kita misalkan ingin yang ambil tadi, kan dari sini kita ambil yang reguler, yang studi khususnya gitu. Nah, nggak sama gimana? nggak apa-apa. Nol dari nol lagi. Ada ini, ada semacam apa itu namanya? Bebas. Bukan penyetaraan, apa ya? Kayak penyetaraan apa ya? Ada. Misalnya kayak kasus saya ya, yang masuk TI itu S2 itu banyak dari berbagai jurusan. Ada dari planologi, ada dari ekonomi. Nah itu tahun pertama, semester pertama dia ada semacam syarat untuk mengikuti itu harus ada mata kuliah tertentu yang harus sama dulu pokok. Nanti satu semester itu yang berasal dari luar jurusan S1 bidang itu suruh gitu dulu. Nah, tapi kalau yang udah sama itu bisa langsung. Bahkan beda kampus pun harus ikut loh. Misalnya S1 di ITB sama S1 di UI, S1 ITS, sama-sama jurusannya sama. Masuk S2 ITB itu yang ITS UI itu harus ngikutin juga. Gitu.
Itu untuk menjaga kualitas sama framework cara berpikirnya. Kalau dari kita seperti Open University ini terus memasukkan itu kira-kira mungkin Menurut saya bisa saja. bisa dilihat dari kemampuan. Kadang dia kan untuk merekrut kan ada seleksi. Ada seleksi. Itu siapa? Iya, seleksi. Seleksi itu untuk apa sih sebenarnya? Lihat kemampuan. Kemampuan untuk memilih siapa yang cocok enggak untuk ngikutin program yang dilakukan. Jadi kalau misalnya lulus seleksi berarti kita cocok, gitu, layak untuk ngikutin di situ itu. Ini bahasanya. Pengen gimana? Misalnya ini bukan saya, ini kasus ini. Iya gimana? Kan ini orang yang nggak bisa, tapi gitu ada pinternya nggak ke atas gitu. Ya. Tapi pilihnya ke UGM. Oke. Karena di sana terkenalnya kampusnya bagus. Pokoknya yang Pokoknya favorit lah. Oke. Terus Terus dia daftar, ada seleksi tadi, nggak lolos. Nah, jadinya, wah saya kan ke sana ya karena saya nggak pintar ini, yang mau ke sana biar pintar. oh. Nah, itu cara pandangnya yang berbeda. Itu cara pandang individunya dia. Tapi cara pandang kampus kan nggak gitu. Karena ada loh ini kejadian di ITB. Aku pernah baca apa itu? Jadi dia itu Seperti itu. mana ya? Ketika SMP, SMA itu juara di SMA-nya. Juara terus. Pas masuk ITB enggak. Ya udah masuk berhasil. Temennya jago-jago semua. Dia stres langsung. Langsung stres dia sampai cuti setahun. Jadi yang biasanya dia hebat gitu ya, sekarang temennya jago-jago semua. Dia jadi nggak terbiasa, jadi kok saya jadi salah, jadi ketinggalan malah. Nah akhirnya dia stres, cuti 1 semester, 2 semester akhirnya DO. Jadi memang Bisa ketimbangin. iya dirancang sedemikian rupa biar bisa ngikutin gitu. Kayak sekarang misalnya teman-teman kan udah tingkat akhir ya, kan udah terbiasa nih sama karakter UT ya, gimana belajarnya malam terus ada tugas, udah terbiasa kan, udah sama beberapa semester udah diajarin. Ada yang biasa kerja di sini tapi nggak ikutan UT, ikutin kebiasaan kita pasti nggak bisa. Ini lagi kebiasaan semangat di sini belajar bisa kayak gini, jadi malas sakit hati keluar kayaknya enggak apa ada juga nih ya keluar. Ya, keluar karena dia dulu ya SMA-nya tadi bagus ini terbiasa ya dari dulu masuk dari dulu semester pertama oke bagus, terus saya ada nambah misalnya mau nambah lagi ternyata tidak diizinkan karena sudah paketan. Mas banget dia keluar akhirnya. Ya. Sendiri. Ya itu lah. Makanya kita harus menyesuaikan dengan di mana tempat kita berada di situ. Iya. Pada akhirnya nanti lembaga instansi akan bertanya, biasanya kita punya rules kayak gini, kamu mau ikut, oke, kalau enggak ya ada yang lain, paling gitu. Iya kan? Kayak perusahaan kan gitu. Kita di perusahaan ada rules nih. Jam kerja pagi jam 7 harus di sini. Jam 12 istirahat. Nanti masuk lagi setengah 1. Jam 5 pulang. Kerjanya A, B, C, D, E. Kita masuk. Saya nggak suka jam 7 masuk. Saya jam 8 aja. Atau sejam 6 deh, berangkatnya jam 5. Udah membuka. Tapi nanti jam 4 saya pengen pulang duluan. Gimana? Boleh nggak nggak perusahaan? Karena udah ada aturan Iya, dari suatu instansi. betul. Kita hidup di dunia. Saya pengen masuk surga. Wah, gimana caranya? Pokoknya semua terserah saya. Pokoknya saya having fun di dunia. Pokoknya saya pengen
muda Udah kaya raya. udah kayak raya. Tua. Tua. Sejahtera. Nah, Nanti masuk surga. nah, bikin rule saya aja. Hati-hati masuk surga. Kamu tahu bisa nggak? Ada rulesnya. Oke. Apalagi ya? Memikirkan nasib saya nanti. Saya terlambat Pak, pada galau malah. Galau. Galaunya apa? Galaunya ya ilmunya tuh apa sih kayak Kalau dulu saya nggak ada motivasi Pak. Jujur, saya yang penting gini. Yang penting S1 kan gitu. Nah, Tapi ketika di sini itu pemikiran saya belum S1 doang. Saya ingin mengambil yang lebih studi yang khusus ya S5 S2 lah. Nah tapi tadi Pak Hadi ngomong kayak gitu, masuk nggak ya? Ada selain sejarah. Karena ini yang reguler ya, berarti kita fokus gitu. ya, ya perjuangan apa yang menjadi cita-citanya Mas Taufik. Nah, Itu tadi ilmunya. oke. Sekarang lagi Mbak Dewi jadi curhat gini ya, Pak? nggak apa-apa. Mendengar reaksi. Apa lah. Kita nggak belajar ini, nggak apa nih. apa-apa Pak. Yang penting Kan studi kasus. Oh, oke, sok. Kan studi kasusnya lah. Gimana Mbak? Tapi ini kasus ya, ini sampainya kasus Pak ya. Kasus kasus ini tadi ini kan masuk ke universitas tadi gitu kan. Kalau di universitas kan masuk ke universitas tadi karena saya tuh belum tahu apa ini lagi. Itu ada kita usahakan ya. Sedangkan dengan usia kita yang semakin bertambah kan Kita aja. Kita aja. lu nggak usah Pak, maksudnya muda. Gimana Gitu. Pak? Itu ada ini enggak? Ada dari harus kalau PNS kan harus standar studi cadangannya apa ya? Itu ngaruh. Kalau aturan yang ikutin aturan jelas. Misalnya PNS standarnya minimal berapa, maksimal berapa, itu kan ikutin itu. Kalau kita udah injury time ya nggak bisa untuk PNS dan sebagainya. Iya kan? Setiap kehidupan itu ada alternatif, Mbak. Jadi kalau kita tidak bisa mencapai satu, pasti ada alternatif yang lain yang lebih baik mungkin bagi kita. Yang ada kawan-kawannya gitu ya. Itu harus dirancang lagi tuh. Dinas kesehatan nggak mungkin ada satu. Nah, siapa pun bisa. Tapi yang negeri. Iya. Jadi ini justru jadi menarik ini cara melihat permasalahannya. Kita dapat masalah nih. Tadi keinginan kita pengen ini, tapi kok sekarang saya gini, saya jadi bingung, masalah kan? Jadi masalah ini untuk menyelesaikannya biasanya kita mencari alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian. Alternatif itu pilihan ya. Ada penyelesaian cara A, ada B, ada C. Masing-masing alternatif ini ada konsekuensi. Konsekuensi A, konsekuensi B, konsekuensi C. Di sini nanti cabang lagi. Sampai selesai. Kalau dalam penelitian ya, dia mengkerucut lagi ke bawah lagi. Nanti dianalisis, kita punya solusi.
Kalau penelitian itu suruh milih mau lewat mana, mau lewat sini atau lewat sini. Suruh milih dan suruh membandingkan di antara tiga ini mana yang menurut kriteria kita itu paling baik. Kriterianya macam-macam. Kriteria laki-laki ya bukan ya. Kriteria pengambil keputusan kan kita ya, decision maker. Pertama dari sisi waktu mungkin ya. Ya, waktu ABC mana yang paling cepat? Sisi waktu. Di sisi income mungkin bisa. Bisa jadi yang A lebih cepat, tapi income B lebih gede. Nah, bisa. Sama kayak itu ya. Ada iklannya loh sebentar. Ada iklannya Pak ini Pak. Iklan sebentar Pak ya. Oh iya silakan. Iklan ada kan cewek di pinggir jalan. Ada yang bawa motor. Tapi dia mau naik motor. Di sebelahnya ada mobil. Dia turun pindah ke mobil. Di sebelahnya itu ada lagi mobil yang paling mewah. Pas dibuka ternyata bukan cewek, dia nggak mau. Semuanya pada pergi, dia lungo. Ya udah, nggak dapat apa-apa. Dan ini masih banyak lagi kriteria-kriteria. Kalau dalam riset itu nanti ke arah solusi. Penelitian. Oke, di ujian di sini tanya-tanya pembimbing, penguji, kenapa milih ini, kenapa milih ini, kenapa milih ini. Mana yang lebih baik? A, B, C. Kriteria ini. Ya. Kalau hidup ya sama. Ya kayak kita mau cepet kaya, kan banyak caranya ya. Jadi kita sendiri yang memikirkan masalah. Bisa ngepet, bisa nuyul, bisa harus kayak gini, bertahap, tapi halal, barokah, bisa macam-macam kan? Tujuannya sama, ingin kaya misalnya. Gitu Pak. Cepat kaya. Tapi motivasi ini jadi karena cepat kaya. Jadi kita itu tujuannya cepat kaya. Mirip yang Nah, nyambung ke sini. Ini ya kriteria. Ini sama dengan yang saya kemarin sampaikan di modul 2. Analisis kasus bisnis. Bagaimana kita memilih investasi dan pendanaan yang sesuai dengan kriteria kita. Nah ini itu adalah metode untuk memilih kriteria mana yang lebih menguntungkan bagi kita. NPV, Profitabilitas Index, Payback Period, ARR, dan IRR. Ingat? Ini kayak alternatif investasi kayak tadi. Tapi beda metodenya. Metodenya ini kalau keuangan itu kita dibantu dengan 5 ini yang kita pelajari. Masih banyak lagi metodenya. Masih banyak jalan menuju Roma, Mbak Rita. Kayaknya rapi ada bang miskin. jadi mau enggak gitu kan. Makanya bisa. Si Sukir apa itu? Soalnya Gitu ya. Bahagia karena itu solusi jalan. Nah, ini contohnya. Ini 2 proposal. Proposal A dan B.
masing-masing punya estimasi proyek, punya laba setelah pajak, ada investasi awal juga. Kita diminta untuk menentukan mana yang paling layak untuk kita danai. Gunakan kriterianya NPV, PI, PP, dan ARR dan IRR. Maka mereka itu yang digunakan dalam perusahaan sampai saat ini. Sampai saat ini ada yang menggunakan ini. Satu kelompok itu NPV, Ya. PI, Ada yang cuma salah satu, ada yang nggak semuanya. Salah satu yang misalnya sering digunakan kenapa? Saya pelajari dulu. Ya, kan dari ya ini yang kelima ini ya digunakan. yang sering Yang lebih sering lagi paling mudah digunakan dan paling mudah, Yang populer. paling praktis PP. PP. Payback period PP. paling praktis. Berapa lama gue balik modal, bro? Gitu ya. Nah, gue invest ke lo kasih berapa lama ke gue? Ya, preman. Present value itu juga bisa. Tapi itu kadang bunganya persentasenya itu kan kalau berubah-ubah ya. Tiap tahun kan berubah. Kita ngikutin interest rate dari bank biasanya. Kalau kita nabung atau deposito. Kecuali kita netapin sendiri. Tiap tahun saya kasih berapa persen gitu ya. Itu bisa. Kalau payback period per tahun berapa tahun balik modal gitu. Tapi ada kelemahan juga sih, pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Saya kayak gitu. Kan nggak mungkin. Ini semua pakai. Saya mau tahu mana yang lebih menguntungkan. Memang dipakai nggak? Dipakai kayak NPV, PI. Ini kenapa kita pelajari karena dipakai. ARR, IRR itu dipakai. Kalau sampean mau mendirikan perusahaan, mau mengajukan proposal ke bank untuk mendapat dana, gitu kan ada beberapa analisis yang harus dibikin. Salah satunya ini analisis keuangannya ya. Kita untuk meyakinkan ke bank itu dengan perhitungan gitu. Bisa. Bisnis plan udah pernah tahu bisnis plan? Bisnis plan. Marketing plan tentang marketing. Ini bisnis plan. Di dalam bisnis plan ada marketing plan-nya juga. Rencana bisnis. Ya. Kita mau membuat sebuah bisnis, kayak studi kelayakan usaha itu. Studi kelayakan bisnis. Itu harusnya outputnya bisnis plan. Output akhir. Salah satunya bisnis plan. Jadi ide bisnis awalnya apa? Kemudian kita cek pangsa pasarnya bagaimana, pemasaran, analisis pasar. Terus sudah jelas analisis pasarnya bahwa ada pasar potensialnya. Pasar potensial itu berarti pasar apa? Masih ingat? Masih ingat dulu? Pasar potensial. Pasar potensial itu pasar yang masih prospek. Misal kita mau jual produk sepatu, permintaannya ada 5.000 sepatu per bulan. Nah dari 5.000 sepatu itu saat ini sudah ada yang bisa memenuhi pabrik di Cikadut misalnya, di Bandung itu pabrik sepatu. Tapi dia kapasitasnya cuma 2.000. Jadi dari 5.000 udah kehabis 2.000 kan. Sisa 3.000. Nah 3.000 ini pasar potensial kita yang bisa kita ambil di situ.
Gitu. Pasar potensial. Oke. Jadi saya menyampaikan kayak gini, yang digunakan PPP ini berarti yang memproyeksikan atau yang menggunakan ini perusahaan yang ingin melamar ya, bukan yang dilamar. Intinya tadi kan kita ingin masukkan proposal ke bank. Misalnya, Yang melamar kan. contoh ya. Jadi kalau misalkan kita yang dilamar terus ini hanya dikaji dulu deh, gunakan ini bisa. Bisa. Kadang ada yang mau invest atau mau memasukkan apa namanya kalau di tender ya, atau tender atau apa itu bisa diganti. Saham bisa. Termasuk juga untuk mengukur perkembangan perusahaan kita dari tahun ke tahun. Juga bisa mengenai. Ya. Di sini ada kan contohnya keuangan modul 1 kalau nggak salah. Nggak apa-apa. Dari laporan ini. Yang penting subnya udah ada. Kegiatan belajar 2. PT Amitabha laporan laba rugi tahun 2009, tahun 2010. Nanti akan dilihat rasio penguraian ROE-nya. Dari sisi aktiva, dari sisi utang, likuiditas gitu ya. Nanti dibandingin dari tahun 2009 sama 2010, bagaimana? Sampai kesimpulannya ada nih. Kesimpulannya di ini halaman 131. Rasio 2010, rasio 2009. Interpretasinya begini. Interpretasi itu berarti cara kita menerjemahkan dari nilai ini tuh apa sih maksudnya gitu ya. Oh, secara equity naik, secara ekuitas bagaimana? Ini biasanya digunakan untuk melihat kesehatan juga usaha. Kayak bank-bank itu juga dapat nilai gini, poin-poin ini. Bank BPR itu banyak ya masalah. Bank Perkreditan Rakyat. Nanti ada banyak nilainya di bawah dari standar minimum. Berarti dia tidak sehat. Ini harus dikarantina sama Bank Indonesia. Harus kasih treatment ke dia biar sehat lagi. Kalau tetap nggak bisa ya ditutup, izinnya dicabut. Bisa seperti itu. Kalau perusahaan kita ya kita punya beberapa bisnis, kita lihat mana yang paling potensial, mana yang harus dikembangkan lebih lanjut gitu misalnya. Ada A, B, C, yang B ini nggak potensial, daripada dilanjutkan mending modalnya dipakai buat ngembangin yang A misalnya untuk lebih cepat. Aplikasinya banyak ya. Jadi kalau Mas Taufik sering bermain kerja di lapangan pasti lebih hebat dibandingkan sama yang cuma belajar teori. Itu maksudnya. Oh. Tidak masuk. Kan kita juga bukan diizinkan, kita mengetahui manajemennya gitu. Bagian juga sama nggak bisa nggak. Ini Kita paling kerjanya di uang perusahaan. Teknik ya? Teknik. Dari teknik itu juga sebenarnya kalau Mas Taufik pernah tahu apa bapak teknik industri dunia bukan Indonesia, itu lahir dari hal-hal seperti itu, dari eksperimen terus menerus, kerja rutin
pekerjaannya seperti ini kok dia berpikir ini kalau gini terus ini kok nggak efektif, nggak efisien, ini kayaknya bisa kita rancang sesuatu yang baru biar ini lebih banyak outputnya gitu. Misal biasanya kita kerja seperti ini, kita bisa menghasilkan 5 produk. Nah setelah kita terus menerus setiap hari seperti itu, kita punya ide ini kayaknya bisa dinaikin jadi 20 atau 10 produk. Nah dari hal seperti itu, ini yang melahirkan keilmuan. Iya. Nah, tesis, skripsi S1 itu cari kayak gitu, Mas. Jadi misalnya skripsi S1 ya, kita mencari permasalahan di perusahaan. Misalnya permasalahan meningkatkan jumlah output. Sementara output yang pertama cuma sekian, kita ingin meningkatkan itu bagaimana? Nah, kita cari metode saintifik, gimana rumus-rumus penelitian itu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau yang udah pengalaman kan udah lebih tahu di lapangan itu seperti apa. Bedanya nanti ada yang pakai common sense, ada yang pakai apa ya? Common sense itu yang kayak sampean itu. Sampean lebih banyak aktif di lapangan kan? Udah common sense. Nggak perlu pakai teori-teori, udah tahu nih harus seperti apa. Nah, tapi kalau kita yang nggak biasa di sana, kita harus cari tahu ini gimana caranya, gimana sini. Itu bedanya itu. Termasuk beda yang lain apa ya? Kemampuan kita menjelaskan permasalahan, menjelaskan metode, menjelaskan tentang sesuatu, itu yang teman-teman yang duduk di sini sama yang langsung di lapangan itu pasti beda kemampuan menjelaskannya. Lebih sistematis, lebih mudah dipahami sama teman-teman yang di sini. Di sini bahasanya berat. Sampai masalahnya bahasanya berat. Ini lebih dalam gitu, seolah-olah kita lebih dalam. Dan lebih kredibel. Kan lulus di sini, lulus punya gelar, kredibel, lebih berharga, lebih dianggap. Enggak, di dunia juga. Ya, misalnya Mbak Rita lulus dari sini, berarti gelarnya apa? Sarjana ekonomi ya. Ngomongin tentang ekonomi, pasti lebih didengar dibandingkan dengan sarjana agama Islam, misalnya sarjana ngomongin tentang ekonomi juga pasti lebih didengar sampean. Karena sampean pernah berkecimpung, pernah belajar dalam tentang ekonomi. Gitu. Meskipun mungkin jawaban sampean salah, yang itu benar. Karena kredibel ya. Kayak dokter, kita sakit nih, kita tahu obatnya pakai, kalau panas itu pakai paracetamol. Tapi kita yang ngomong nih, kamu kalau panas paracetamol aja, yang lain pasti nggak percaya. Karena kita bukan dokter. Tapi kalau datang dokter, obatnya sama, paracetamol juga. Sama. Jadi cerita gitu. Ini saya jadi cerita ini nggak apa-apa ya. Aduh. Ini udah ngerti kan caranya? Ya, kalau paham. Ada yang bingung nggak kalau tekniknya? Kalau teknik kayaknya enggak Enggak. mudah. Praktek. Prakteknya pasti sama. Cuman caranya yang enggak bisa. Tadi ya. Prakteknya bisa. Penghitungan itu kan enggak sesuai dengan yang ada di lapangan. Oke. Kalau terjun langsung kayaknya ya kita bisa menguasai. Kalau apa ya, terus buku rasio kayak gini terlalu ribet.
Tapi kan mungkin di dalam lapangan itu nggak serumit apa yang ada dalam. Ya, bisa nggak serumit, bisa lebih dalam lagi. Tapi cuma satu yang dibahas. Lebih detail. Iya. Ya. Cuman ini kan jalan. Cuman mungkin kita nggak kebayang. Iya. Kebayang. Gitu. Ya enggak, ini kan kalau kayak ini loh kasus. Kasus. Kalau kasus kayak gini, coba yang ditugaskan ini, oh ini tugas-tugasnya udah coba belum? Ini cuman Ibu Ari ngumpulin Sri Untari, yang lain mana? Kan saya butuh untuk ngasih nilai, nanti nggak ada deh. Nanti gimana saya mau ngasih berapa? Itu sekali tugas satu banyak tadi kemarin ya. Apa? 50% itu lahir dari 3 nilai tugas. 3 nilai tugas. Itu tugas pertama kemarin tuh yang banyak itu. Iya, ini tugas pertama. Ini saya boleh separuh dulu ya, Pak. Enggak apa-apa lah, pokoknya udah sah. Jadi saya jelasin aja ya. Dapur saya nih, dapur saya. Ya, saya. Jadi kita tutor itu dikasih 3 kolom. Kolom nilai. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Kemudian kita dikasih satu lagi kolom absensi. Absensi. Kan saya absen terus tuh di Absen. Pokoknya saya terus masuk. Dari 4 ini kemudian nanti menggunakan rumus tertentu yang di standar dari UT Pusat. Nanti dapat nilai akhir. Nilai akhir. Nilai akhir ini yang dikirim ke pusat. Nah, tugas 1, 2, 3 ini bisa dapat dari kuis, dapat dari ini, dapat dari macam-macam, tergantung kebijakan tutor. Bisa ini tuh lahir dari beberapa tugas di rata-ratain, bisa tergantung kebijakan tutor. Tapi kita dikasih cuma ngisi 3 ini, absensi, nanti dikirim nilai akhirnya ke pusat. Udah, itu aja. Seperti itu. Oh iya, ini absennya ya. Gitu. Makanya saya kadang-kadang yang absen saya bingung. Waduh, ini nggak datang gimana? Apa suruh ngerangkum aja materi yang saya dibahas? beneran laptop saya tuh mati kemarin tuh saya otak-atik kemarin tuh saya bilang habis itu jadi bisa langsung cobain saya sama satu orang. Habis itu mau masuk yang ibu itu blank mau mati. Oh. Jadi sampai sekarang tugas bukan juga terbuka. Iya, terus mau Warnet kan bisa. Itu ya. Kemudian ini kan nanti banyak kasus-kasus, studi kasus. Mungkin TTM 2 saya menawarkan ini bagaimana ide teman-teman biar cepat menangkap ini ilmu ini yang ada di buku ini, gimana caranya? Gimana caranya? Mungkin ada ide yang selama ini sulit paham, saya kok bingung. Saya senangnya sih yang pertemuan seperti ini, tapi terus kita langsung latihan soal itu kayak mana. Ini banyak pertemuan juga nanti kalau misalnya tadi standar nilainya dari sananya kan Pak ya. Berarti kan kita harus tahu Latihan soal yang akan keluar itu. Latihan soal gimana Mas Ega? Tapi ini masalahnya banyak hitungan. Nah, Mas Topik gimana? Enaknya biar bisa ngerti hitungan gimana?
selama ini berdasarkan pengalaman ngerjain bareng gitu. Gimana sih susahnya dari sini? ngerjain bareng. Di sini kok nggak bisa kemana lagi? Oke. Berarti nanti kita bikin sistem biar kita banyak berlatih dan mengajarkan ke temennya. Di dalam satu pertemuan itu kita bahas atau tentang soal yang penting kita bisa mengerti maksud dari soal ya. Bahas soal, terus kita harus banyak variasi soal ya. Karena kalau cuma satu soal nanti tiba-tiba Yang lain. beda, bingung. Iya, Iya, kayak Variasi soal. variasi itu Pak. Jadi kumpulan dari beberapa modul itu dijadikan satu, terus kita bahas bersama-sama. Ya kita apa ya? Sharing satu soal atau dua soal. Yang penting kita bisa mengerti apa yang ada dalam rumusan yang ada di modul. Supaya paham. Kalau kita cuma baca, Oke. kayak jurnalisme ini kan matematika tuh. Ya. seperti kayak ini kan kita jawabannya udah ada, semua udah ada, kita tinggal nyalin. Lah nggak ngomong dia juga tahu, dia udah malah lebih paham. Kenapa? Di situ ada kunci jawabannya di mana? Iya. Iya Pak. Iya. Iya. Tujuannya biar baca. Nah, bener kan? Biar baca, biar nulis. Nah, dia Karena kan, dengan menulis itu cepat mengingat. Nah, itu bisa ingat. padahal semalam saya ngomong sama Stofin itu, ini kalau nggak dikasih rumus-rumus nggak tahu. Pak Hadi mintanya itu bukan kayak gitu. Dia itu supaya kita nulis, pelatihan menulis dan supaya kita tahu. Jangan ngeyel Pak, supaya kita tahu. Nah, tadi malam kita ngerjain bareng Pak. Iya. Saya bilang kalau saya nulis doang itu percuma gitu. Heeh. Tadi yang penting kita sudah baca. Nah, saya kan bingung cari ini pakai rumus yang mana gitu. Saya bingung. Ya saya belum selesai cuma dapat 2 nomor ya udah selesai gitu. Oke. Kalau saya masih cari nomor sih, memang cari rumus ini pakai yang mana sih yang cocok. Kalau misalnya gini gimana nanti? Masing-masing orang nanti saya kasih kasus. Dia ngerjain ke kasusnya dia. Nanti kalau sudah selesai, dia ngajarin ke temennya tentang kasus yang dia. Saya bisa punya dia. Oke. Oke saya. Kalau nggak bisa, dia ngerjain tugasnya dia, yang lain ngajarin. Cari solusi bersama. Tuh. Ya. Jadi nanti mungkin ya. Jadi misalnya Mbak Rita, Bu Ari, Pak Dewi, sama Mas juga. Nanti akan mengerjakan kasus tertentu, kasus 1 misalnya, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Masing-masing kasus akan dikerjakan. Nggak ada. Apa? Udah tuh. Orangnya 5 kok cuma sampai 4 apa ya? Oh, lewat Bu. Makanya Bu, nggak usah gitu. 5 ya. Nilainya A yang pasti. Amin Bu. Nah, setelah mengerjakan kasus ini presentasi. Misalnya, Marita dulu presentasi. Presentasinya apa yang dipresentasiin? Kasus 1. Kasus ini, satu. Terus gimana cara menyelesaikannya? Kedua, nanti Bu Ari presentasi. Bisa ambil ruangan ini lagi apa ya? Ini kita ada tempat Ya. Enggak, maksudnya kita cross check lagi. ya iya, Belum. kita pakai dosen ini sampai Ya. Presentasi. Terus nanti saya paling ngasih contoh-contoh aja di sini untuk mendukung biar bisa jawab ini. Ya. Jadi nanti saya bikin contoh-contoh apa penyelesaian kayak yang di buku ini. Saya jelasin yang di buku ini. Ya, untuk mendukung biar bisa jawab yang 1 dan 3 dan seterusnya. Iya. Nanti PTM kedua isinya presentasi. Oke.
Karena kalau online saya ini online sih presentasi, tapi kayaknya agak ribet ya. Kalau online Nggak bisa. Ya, Susah, sulit. Pak. Kita kalau nggak tatap muka kayak gini, kalau kita mau ngomong itu kita udah nulis, cuman nggak bakal keluar omongan dari kita. Kadang begitu tuh, Pak, sinyalnya nggak ada. Oke. Nanti PTM kedua isinya presentasi ya. Kasus 1 sampai seterusnya nanti saya posting. Kasusnya apa nanti? Kasusnya ya mungkin Ini. contoh-contoh TAP ya. Siap. Tapi kita membuat sendiri nggak usah cuma karena orangnya. Nggak ada dikasih sama Pak. Nanti soalnya kasus saya kasih. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak mengerjakan kasus tersebut. Itu sebagai tugas ketiga lah. Ya. Yang keduanya nanti apa nanti saya pikirkan dulu. Itu tugas kedua. Ya. Ini cuma berlima, ada lagi nggak? Buat Tintin? Oh, satu lagi? Ini Siti Rahayu. Oh ya, itu di Indonesia ya? Ada di sini sebenarnya. Oh, ada di sini. Oh, ya. Nah, nanti sambil menuju presentasi, kalau misalnya ada pertanyaan bingung tentang kasusnya, diskusi dulu antar teman. Ya. Diskusinya lewat jauh. Ya, terserah caranya bagaimana mau tujuan. Karena saya pengalaman untuk bisa cepat belajar kita harus mengajarkan kepada orang. Jadi mengajar untuk belajar. Kita jadi dosen Dewi. Gitu. Ya, gitu ya. Setuju nggak nih kayak gini? Setuju saya. Setuju. Tapi waktunya jangan mepet-mepet loh Pak ya. Enggak, ya mungkin minggu ini saya kasih kasus. Ya, jadi nanti dipersiapkan ini presentasinya pas TTM. Kerjanya tuh nggak banyak, bener. TTM kedua, ya. Dari Twitter itu banyak banget. Semua itu semua ngerjain. Nanti TTM kedua ya. Tapi nanti kasusnya ini udah komprehensif ya. Kasusnya udah. Komprehensif. Dalam arti tidak hanya manajemen keuangan aja, tapi udah ya kayak TAP aja. Jadi minimal kita tahu ada 5 variasi soal TAP lah. Yang penting jangan mepet-mepet. Terus presentasinya dalam bentuk apa? Ya bisa dalam ya nanti pakai tampilin sini, pakai Word atau Nanti bagaimana cara? lupa jangan banyak tanya ya. Enggak. Saya nanti lebih banyak menyimak. Jadi bagaimana rekan-rekan bisa mengajarkan kepada temennya. Nanti yang nanya temennya. Jangan ya. Kalau nggak ngerti nanya. Atau mungkin salah dibenarkan. Kayaknya nggak gitu deh. Ya kalau itu nggak apa-apa. Gimana kalau gini kayak tadi? Dialog itu kan lebih hidup kayaknya. Gitu. Nggak apa-apa gitu. Nah. Jadi nanti pas online saya membahas ya melanjutkan ini yang di sini untuk istilahnya untuk mengingatkan materi-materi yang sebelumnya udah pernah diterima, kan ini udah diterima semua kan sebenarnya materinya. Mengingatkan flashback. Kalau kasusnya kasus ya kayak contoh-contoh soal TAP gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin disampaikan? Ini ada yang belum beres? Saya belum. Belum. Aku masih apa tuh soal
modul 1, Hmm. tugas 2, tugas 1. Tugas 2. Ini saya balikin dulu ya. Nanti kita kumpulinnya di akhir aja. Jadi tugasnya biar nggak tercecer. Jadi, jadi misalnya tugasnya udah masuk belum? Waduh, cek lagi database. Tugas 1 saya udah masuk belum? Tapi kalau kayak Bu Ari, kan udah kelihatan tugas 1. Ya belum, ya bilang. Nanti, Sedikit aja ya Pak. Ayo dah, ulangin. terus tugas 2-nya di sini. Nanti pas di akhir-akhir kan kelihatan tugas 1, tugas 2. Jadi kayak gini kececeran kayak gini ya. Kayak gitu. Tapi pas di akhir-akhir dikumpulin jadi biar makin Ya, Bu. Terus yang Ya. semua ini Coba ada cara tulisnya. cuma sekali. kalau mau ngerjain studi kasus di situ juga boleh. Apa? Di situ di buku kayak itu Bu Ari. Ada kayak bisa dikasih gitu ya. Kalau mau nulis di situ juga boleh. Boleh saya nanti. Boleh gitu kalau mau gitu. Publikasinya nanti di Nanti saya sharing di Facebook. Termasuk orang-orangnya ini ke bagian mana. Layanan. Ya kalau misalnya ke bagian yang gampang ya berarti rezekinya itu. Nggak usah. Pas ke bagian susah, aduh kok susah saya. Enggak sih, ya nanti kan bisa. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini bebas lah, boleh apa aja pertanyaannya. Karir udah beres semua ya? Belum. Oh, belum udah beres. belum ada nilai loh Pak. Belum tahu belum sama jalannya. Oh. Aku udah dapat email coba. Portalnya lupa paspor. Mbak, itu ada Oke, email siapa? Kalau misalkan Ariel itu kita ngambil dalam satu bab misalkan saya ambil analisis kasus bisnis gitu Pak, terus saya terapkan di perusahaan yang saya kerja sekarang. Terapannya gimana maksudnya? Sebelum saya masukkan, misalkan yang ambil contoh video saya ambil NPV di pabrik saya itu ternyata nggak ada kurang atau gimana gitu. Oh, ya bisa. Mas, Langsung tanya-tanya. kalau mau diterapkan, ya nanya. Aku juga nggak tahu Mandarin. Mungkin harus Atau asumsi? Oh. Asumsi nilainya sekian. Beberapa perusahaan X bergerak di bidang apa? Elektronik. X-nya nggak disebutin perusahaannya apa. Kan kadang-kadang ada yang nggak mau juga perusahaan disebutin karena privasi rahasia perusahaan. bisnis campur Habis ini ada kuliah apa lagi? Strategis. Oh, Robert Mi ya? Gimana ngajarnya? Seru? aku belum pernah masuk Belum pernah. laptopnya Aku masuk kali. mana Hah? belum pernah masuk ini Apa? Mas Wali yang TTM Oh. pertama Ya, TTM nanti pertama online beliau laptop beliau yang rusak TTM yang kedua online ya saya udah mulai Ah. udah
TTM yang kemarin nggak tahu berapa kali sih? 2 kali. 2 kali nah itu. Jadi yang pertama Yang gagal. kali nggak ada sama sekali yang masuk. Enggak punya apa ya? Punya apa itu? Itu yang kedua. Ya saya juga kadang-kadang nggak masuk, susah ya. Tapi sekarang udah masuk. Bahasa Inggris apa itu? Mandarin. Mandarin. Saya nggak ngerti ya Mandarin. Ajarin dong. Baik, ada lagi yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita sampai berjumpa pada tuton. Tutonnya besok ya berarti? Oh iya, besok malam. Padat waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bisa bermanfaat. Tidak hanya sekedar nilai, tapi juga lebih dari nilai ya. Nilainya bagus, yang lain juga bagus. Sejauh mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.